Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemrograman mobile, ya, teknologi apa saja yang nanti bisa kita gunakan, bagaimana melakukannya, apa sih fungsinya, manfaat dari aplikasi mobile ini. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa di pasar sekarang ini uh, ada dua pemain besar untuk mobile device-nya, yaitu Android dan iOS. Maka pada materi perkuliahan ini kita akan membahas Android dan iOS, tetapi sebagian besar waktu penjelasan akan didominasi oleh Android karena memang device ini lebih banyak yang menggunakan dibanding dengan iOS. Apa sih mobile device itu? Jadi mobile device ini adalah perangkat, ya, device atau perangkat komputer yang mudah atau portable, yang mudah dibawa atau portable. Biasanya berbentuk dalam di smartphone gitu ya, smartphone ataupun tablet, ya, handphone dengan layar yang gede, ya, semua user interface, ya, keypad dan sebagainya yang di handphone dulu itu harus secara fisik terlihat, ya. Kalau sekarang keypad dan sebagainya masuk di layar touchscreen dari perangkat device sekarang ini. Nah, di mobile device ini sama seperti yang kita jelaskan di awal bahwa ada dua pemain besar di sini, yaitu ada dua OS yang mayoritas di sini, yaitu Android dan iOS. Ya, kalau Android ini Anda bisa jumpai merek-merek terkenal, ya, seperti Samsung, LG dan sebagainya, ya. Kemudian ada dari Cina, ada Huawei, kemudian Xiaomi dan sebagainya. Nah, tetapi untuk device berbasis sistem operasi iOS hanya ada satu uh, merek atau pabrikan, yaitu Apple dengan produknya iPad, ya. Kalau untuk tablet, untuk smartphone-nya itu menggunakan iPhone, biasa mereka sebut dengan iPhone. Oke. Kemudian apa sih mobile application? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mobile application adalah aplikasi yang dijalankan, ya, berjalan di perangkat mobile atau di device mobile. Nah, aplikasi-aplikasi ini memang ditujukan, ya, untuk keperluan mobile biasanya, ya, untuk keperluan chatting, pencatatan yang dimana kita harus ada saat itu, harus langsung catat karena kemungkinan besar akan tidak di depan komputer pada saat entry data itu harus terjadi. Nah, uh, sehingga kita bisa simpulkan bahwa pemrograman mobile itu adalah penulisan program, penulisan aplikasi yang nantinya aplikasi yang yang ditulis tadi akan dijalankan di perangkat bergerak seperti halnya smartphone atau tablet. Ya. Nah, beda dengan aplikasi web, aplikasi mobile ini biasanya dikembangkan untuk platform tertentu. Jadi kalau kita mau nulis di iOS, kita harus menggunakan platform bahasa pemrograman yang memang dikhususkan untuk iOS. Demikian pula sebaliknya, bahwa kalau kita membuat aplikasi untuk basis Android, kita harus menggunakan platform pemrograman untuk Android. Tapi meskipun demikian, ada beberapa framework yang memungkinkan kita menulis program di iOS atau di Android tidak langsung menggunakan bahasa yang mereka support, ya, yang langsung disupport oleh iOS atau Android. Nah, untuk pemrograman mobile, ya, sudah saya sampaikan ada dua platform, yaitu platform iOS untuk iPhone dan iPad, ya. Nah, platform iOS ini
kebetulan hanya satu vendor ya, yaitu vendor Apple yang menyediakan device mobile-nya. Nah, pemrograman di perangkat iOS ini menggunakan Objective-C dan Cocoa Framework yang biasa digunakan untuk membuat aplikasi pada iPhone atau iPad ini. Kemudian IDE-nya, ya Integrated Development Environment-nya, atau editor codingnya yang digunakan adalah Xcode. Nah, cuman masalahnya Xcode ini hanya bisa di-run di mesin Mac, ya, di Macintosh, di Apple, ya, di platform macOS. Nah, yang perlu Anda ketahui juga untuk membangun satu aplikasi untuk platform iOS ini, Anda mau tidak mau harus menggunakan MacBook, ya, pokoknya perangkat Mac, entah itu MacBook ataupun iMac dan sebagainya, ya, yang running macOS. Jadi, dan untuk mengupload ke App Store, ya, itu Play Store-nya iOS, ya, ke App Store, Anda harus menggunakan Xcode terbaru. Nah, Xcode terbaru itu biasanya juga meminta atau mengharuskan Anda menginstal OS atau Mac OS terbaru juga. Jadi dipastikan kalau Anda gunakan membuat aplikasi berbasis iOS ini, ya Anda harus punya perangkat yang bisa menjalankan Mac OS, entah itu MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac dan sebagainya, dengan hardware yang baru, ya, hardware yang baru yang bisa running Mac OS terbaru pula, ya. Sampai saat ini Mac OS terbaru adalah Catalina, ya, dan untuk Xcode terakhir, ya, itu hanya bisa run, ya, terakhir adalah menggunakan OS Mojave, ya, macOS Mojave. Nah, itu masih bisa untuk running Xcode terakhir, tapi di bawah itu, ya, di bawah Mojave seperti Hexera dan sebagainya, itu tidak bisa menjalankan Xcode terbaru. Kalaupun bisa, dia hanya bisa menjalankan Xcode versi sebelumnya, dan itu bisa dipastikan tidak bisa digunakan untuk upload aplikasi ke App Store. Nah, ini sedikit tricky, ya, sedikit repot juga di sini. Nah, ini beda juga dengan Play Store, ya, Play Store-nya Android. Si App Store ini dari iOS ini, untuk platform iOS ini cukup rigid untuk menseleksi aplikasi-aplikasi yang boleh tayang di mereka, di App Store mereka, ya, dengan metadata yang harus rigid, kemudian icon-icon representasi yang harus komplit, ya, kemudian tidak boleh full web view, ya. Jadi kita harus mentaati peraturan yang lebih banyak di platform iOS ini, ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk Android sendiri, platform Android digunakan bahasa pemrograman Java dengan Android Software Development Kit, ya, atau SDK. Nah, IDE-nya, Integrated Development Environment-nya, yang bisa digunakan adalah Android Studio biasanya. Itu bawaan dari Android-nya, dari Google-nya, dan Eclipse. Ya, untuk materi kita, ya, satu semester ini kita akan gunakan Android Studio untuk mencoba latihan-latihan di kuliah kita. Nah, ini perbandingan antara aplikasi mobile dan aplikasi web serta aplikasi desktopnya. Jadi aplikasi mobile itu bisa hampir mirip dengan, kalau kita bandingkan dengan desktop, ya, seperti MS Word, ya.
MS Office ya, MATLAB atau CorelDRAW. Jadi aplikasi tersebut tidak butuh web browser ya, tidak butuh browser untuk running aplikasi tersebut. Ya, seperti halnya mobile. Jadi aplikasi mobile juga sama, tidak butuh web browser. Cuman aplikasi mobile ini khusus ditulis untuk keperluan mobile device, sehingga interface-nya, terutama interface ya, perbedaannya. Interface-nya itu akan seringkas mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin, sehingga mudah untuk digunakan di layar yang tidak sebesar desktop. Nah, untuk aplikasi web jelas ya, karena web pasti kita membutuhkan browser untuk running aplikasi tersebut. Nah, kemudian tadi kita jelaskan ada dua platform atau dua perangkat operating system ya untuk mobile device yang biasa digunakan di pasaran. Nah, untuk membuat atau menulis programnya ya, ada dua pendekatan, yaitu menggunakan native programming, yaitu menggunakan bahasa yang memang dari awal dianjurkan oleh pengembang OS tersebut. Ya, kalau Android menggunakan Android SDK, ya, dan kalau yang iOS menggunakan iOS SDK. Nah, ini natif. Jadi kalau Anda tulis program menggunakan Xcode atau menggunakan Android Studio, sudah pasti Anda menggunakan native framework. Nah, selain native framework, kita juga bisa menulis aplikasi mobile menggunakan framework hybrid. Kenapa dinamakan hybrid? Karena dia bisa run nantinya apabila di-compile di Android Studio, maka dia bisa jalan di Android. Kalau di-compile di Xcode, maka dia akan jalan di iOS. Nah, meskipun framework ini mempunyai pendekatan bahasa pemrograman yang berbeda-beda, ya, seperti App Accelerator ini, PhoneGap, Xamarin, Ionic, ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, ya, HTML dan JavaScript. Untuk empat App Accelerator dan PhoneGap serta Xamarin dan Ionic. Ya, kemudian ada React Native, ini menggunakan TypeScript ya. Kemudian Flutter menggunakan Dart ya. Nah, meskipun mereka punya bahasa pemrograman yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya nanti apabila akan di-compile, akan di build ya, maka mereka tetap aja membutuhkan yang namanya Android SDK untuk membuild menjadi satu aplikasi, menjadi bundle aplikasi APK. Dan kalau iOS tetap juga membutuhkan iOS SDK. Jadi butuh Xcode untuk mengcompile software atau aplikasi yang sudah mereka tulis. Ya. Jadi meskipun pakai apapun ini yang hybrid, tetap aja nanti pada ujungnya kita membutuhkan Android SDK dan iOS SDK. Nah, tetapi kelebihan dengan pendekatan hybrid ini, kita cukup menulis aplikasi satu aja. Satu kali itu bisa di-compile di-port ke iOS maupun ke Android. Jadi lebih hemat biaya ya, karena kalau sekarang ini programmer mobile iOS itu sendiri di Jakarta gajinya sekitar 18 juta ya. Itu untuk yang junior itu 18 juta untuk pengembang aplikasi iOS.
app Accelerator, PhoneGap, sama Xamarin Ionic itu menggunakan HTML, ujungnya tetap ketemu namanya Android SDK dan iOS SDK. Gitu. Tapi kelebihannya tadi, biaya pengembangan untuk dua platform mobile ini menjadi lebih murah karena kita hanya develop satu aplikasi saja. Tapi bisa port ke semua platform, kedua platform tersebut. Ya, ini app Accelerator, JavaScript, ya, kemudian dia juga mempunyai layanan cloud, nih, cloud service sendiri, ya, kemudian pada level-level tertentu, kita tetap akan ditagih layanan cloud tersebut. Ya, tapi sekarang tidak begitu populer untuk app Accelerator ini. Ya, tampilan IDE-nya seperti ini, menggunakan app Accelerator Studio. Kemudian, nah ini PhoneGap meskipun tidak sepopuler Ionic, tetapi PhoneGap ini juga populer di kalangan pengembang aplikasi mobile, ya, karena open source. Kemudian ini sudah diakuisisi oleh Adobe System tahun 2011, jadi sudah disupport oleh Adobe, ya, jadi lebih stabil harusnya. Kemudian bahasa pemrogramannya sama seperti app Accelerator, yaitu HTML5, CSS, dan JavaScript. Ya. Nah, ini beberapa platform yang disupport oleh PhoneGap. Tetapi nggak cuma PhoneGap sebenarnya, hampir semua framework itu juga support iOS, Android, BlackBerry OS, WebOS, Windows Phone, Symbian, dan Bada ini. Ya, nggak cuma PhoneGap. Nah, Xamarin ini juga layanan berbayar kalau ini Xamarin. Ya, sama juga, hampir sama dengan app Accelerator. Ya. Nanti silahkan gali lagi informasi tentang Xamarin ini. Nah, ini salah satu framework pemrograman mobile yang populer saat ini, ya. Ini mirip dengan PhoneGap karena dia basicnya adalah Cordova, ya, antarmukanya dengan perangkat keras di smartphone, ya. Mirip dengan PhoneGap, ya, tapi ini lebih di Ionic 5 ini lebih fleksibel karena dia mampu ditanamkan framework JavaScript apapun, ya, entah itu Angular, Vue.js, React.js, ya, ataupun jQuery saja. Ya. Kemudian di versi 5 ini selain Cordova, Ionic juga mendukung kapasitor untuk manajemen antarmuka perangkat kerasnya. Nah, si Ionic ini cukup perkembangannya cukup bagus, ya, dan hasil compile, hasil build aplikasinya juga tidak terlalu besar, ya. Beda dengan nanti yang React Native, ya. Yang React Native itu cukup besar dan tidak single file. Jadi ada beberapa file yang akan dibuild apabila kita akan support semua tipe handphone yang ada di pasaran. Ada yang X86, ada yang i386, ya. Kemudian ada yang RISC, ya, dan sebagainya. Ada 4 yang harus di-build apabila kita ingin mensupport semua handphone yang ada di pasaran, ya. Oke, saya kira untuk Ionic bisa Anda pelajari lebih jauh nanti, karena Ionic ini salah satu framework yang mudah untuk dipelajari, ya, terutama kalau kita gunakan yang Angular. Oke. Framework hybrid berikutnya adalah React Native. Ini juga lagi naik daun, ya, karena saudaranya React.js ini, ya. React.js ini cukup
cukup populer di GitHub ya. Nah, sehingga React Native ini juga ikutan di populer ya karena mempunyai kesamaan cara pemrograman, bahasa pemrogramannya sama, menggunakan JSX tadi ya untuk tampilan layarnya. Tapi basicnya sebenarnya setelah dikompil itu akan menyusun JavaScript untuk React.js. Tapi untuk React Native ini akan dikompil untuk menjadi Java atau Swift untuk kalau nanti dikompil ke iOS. Nah, ini cukup populer karena kita bisa menggunakan desain layar XML yang biasa kita gunakan di Android Studio untuk di-render di React Native ini. Dan kelebihannya si React Native ini diklaim lebih cepat dari framework lainnya, framework hybrid lainnya. Oke. Ada tugas ya. Tugas Anda adalah membuat tulisan atau artikel tentang framework pemrograman mobile dengan Kotlin dan Flutter ya. Dua framework ini memang sengaja tidak saya jelaskan di sini. Silakan Anda riset, cari ya, informasi tentang dua framework ini. Ya. Masing-masing satu artikel, jadi terdiri dari dua artikel dan setiap artikel minimal 800 kata. Jangan lupa sertakan media lain seperti gambar atau video atau tabel ya, agar penjelasan di artikel Anda lebih jelas. Oke, terima kasih. Saya kira penjelasan saya tentang apa sih pemrograman mobile ini cukup ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang pemrograman di device Android ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.